Bakal melihat tim-tim bersiap-siap untuk turun ke kota mereka masing-masing. Di Sunhawk baik lagi pesawat tidak menentukan nyampe atau nggak nyampenya tim ke kota mereka. Mereka bisa turun dimanapun dan mencapai kota mereka dengan map yang sangat kecil dan sangat padat kali ini ya. Yap, 4 kali 4 km persegi tentunya bisa untuk dijangkau dari para player saat ini. Bahkan plane flight path-nya juga cukup bagus banget untuk para player bisa langsung ke arah signature drop mereka. Early drop sudah dilakukan. Ada Altorigo, ada RRQ di bagian tengah. Apakah Bootcamp akan kembali lagi Bigetron Red Alliance sampai ke bagian atas. Dan sepertinya Boom juga akan bermain scrapping lagi. Merelakan Paradise Resort untuk EVOS. Iya, kita bakal juga ini pergerakan mereka pelan-pelan ya. Pelan-pelan semua tim sudah mulai mencapai drop spot mereka masing-masing. Tampaknya dari tim Ion sedikit menyebar. Boom juga melakukan hal yang sama. Dan yang unik, Dranix pindah dari Kampong. Pindah scrapping di kiri ya kali ini. Betul banget, dan yang menjadi keunikan kedua, kalau kita menyaksikan Sunhawk kemarin menuju ke arah atas zonanya, sekarang cenderung menuju ke arah bawah. Pindah tempat. Yes. Pindah tempat kali ini. Kita bakal lihat tim-tim kebalikan. Kemarin yang bawah scrambling ke atas, sekarang yang atas scrambling ke bawah. Yang nggak berubah adalah BTR di tengah-tengah map. Tidak terlalu ribet mereka rotasinya, tapi baik lagi, timing adalah kunci kalau di Sunhawk. Iya, betul banget. Timing adalah kunci. Karena utility dan equipment tentunya dijamin dengan sangat baik. Hampir di seluruh daratan Sunhawk bisa mendapatkan weapon yang cukup baik. Ditambah loot dikali 2 juga. Oleh karenanya ini akan menjadi kekuatan mungkin. Menjadi comeback dari Bigetron Red Alliance karena mereka udah kontrol bagian sentral. Betul, tanpa diganggu ataupun dilawan oleh Morph kali ini ya. Mereka meninggalkan area bootcamp setelah berapa kali pertempuran, 5 kali ya pertempuran di regular season. Akhirnya Bigetron di grand final mendapatkan bootcamp secara free. Dan gue rasa ini kesempatan BTR banget sih. Kalau BTR mau menyelamatkan poin mereka untuk hari ini chance mereka menurut gue pribadi. Iya, betul banget. Bootcamp kosong, zona juga nggak usah nyebrang-nyebrang di daratan utama. Gue rasa BTR ini harus menggunakan kesempatan kali ini untuk memaksimalkan jumlah poin mereka. Iya, setuju banget. Tidak adanya penyeberangan yang dibutuhkan sejauh ini karena memang mainly akan ke arah main island, ke arah Pulau Bravo berarti dari Bigetron sendiri dan juga tim-tim lainnya harus mulai memantapkan kembali strategi yang mereka gunakan. Morph yang ternyata tadi kita lihat keluar dari bootcamp sekarang sebagaimana dengan hari sebelumnya melakukan scrapping di sekitaran area rumah-rumah kecil di Paradise di bagian utara sana. Iya, tampaknya Morph kali ini juga bakal langsung scrapping sebatasnya. Mereka terbatas banget loh scrappingnya. Jumlah bangunan yang mereka bisa ambil tuh dikit banget. Jadi Morph harus bermain dengan rotasi agresif, memotong pergerakan tim lain, dan melooting kotak-kotak dari tim-tim lain. Karena mereka nggak bisa lootingin terlalu banyak di pojokan mereka. Iya, betul banget. Dan ini sepertinya painan ya. Kita punya Louvre Kings di sini sedang melakukan loot di sekitaran compound yang ada. Cukup kuat juga dari Louvre performanya hari ini di game pertama tadi dengan 16 kill. Bisa dibukukan, Ion juga masih melakukan sebuah lootingan di arah Hatin. Dan sepertinya mereka udah mulai berkumpul. Kalau kita lihat tadi ada sebuah split yang dilakukan oleh Ion. Sekarang 3 player udah berkumpul di bagian Hatin. Ya, kita bakal kini semua tim bersiap-siap ya. Mengingat zona ke arah bawah, mereka harus minimal memiliki beberapa rumah-rumah yang sekiranya enak untuk mereka kontrol. Biasanya Aerowolf dan juga Ion, kalau udah zona kayak gini, mereka tuh pakai kendaraan. Aerowolf biasanya lebih suka pakai kapal. Betul. Ion suka terobos kan karena pakai mobil ke arah Paradise. Cuma nggak tahu nih, dengan zonanya itu ujungnya di Paradise, itu bakal numpuk di sana, daerah bootcamp. Apakah dia bakal muter laut juga, atau bahkan mungkin bakal putar kanan lewat Camp Bravo? Itu dia harus dipikirkan kembali lagi ya, karena kalau terjadi penumpukan player yang cukup banyak di satu sisi tertentu, tentunya tidak akan terelakkan adanya fight yang terjadi. Dan kita lihat tadi ada sebuah infografik untuk Liquid Sniper yang dimiliki oleh Ion Esport. Tadi memiliki gyroscope untuk sensitivity third person camera 300%, 300% untuk red dot dan holographic, 3 kali scope-nya 250% dan untuk 8 kali scope-nya 20%. Ya, karena sniper kan dia. Yap, Dia betul sniper. Malah gue lumayan sering juga lihat orang tuh kalau kali 8 cuma mungkin 1%. Iya. Ataupun mentok-mentok 5%, 10%. Betul banget, harus kecil banget ya. Kecil. Karena kali 8 itu kan kita zoom in-nya sangat jauh Betul, tentunya ya. gerak dikit ya udah goyang. Itu dia. Kalau goyang 20% sedikit. pun menurut gue gede. Itu dia, udah gede banget ya. Karena 8 kali kita gerak dikit, udah bisa pindah misalnya apartemen school. Kita gerak dikit aja, udah pindah dari apartemen ke arah school gitu. Ya, itu loh. dia, itu yang membuat biasanya kali 8 itu kecil banget gironya. Betul. Malah banyak yang bilang gak suka pakai giro. Ngandelin kamera aja. Itu dia, main kamera, mainin dari swipe yang kita lakukan dengan jari kita tentunya. Dan itu dia, strategi yang digunakan Liquid mungkin agak berbeda. Tapi kita lihat performa dia sebagai seorang sniper juga cukup baik sejauh ini. Dan kita berpindah ke arah Sahme bagian selatan. Biasanya di sini tidak hanya The Pillars, ada The Bonafide juga. Tapi karena di Grand Final tinggal The Pillars saat ini mereka cukup kuat. Mereka sudah melengkapi utility dan equipment mereka. Ada M24, helmet level 3 bahkan 2 orang. Ini harusnya kuat untuk sampai ke mid sampai late game. Betul, dan tampaknya kalau kita perhatikan nanti ya,
ya di daerah yang jauh-jauh, banyak yang sudah menyiapkan kapal mereka, Aero nyiapin kapal mereka, tapi tim yang udah menunggu di daerah cave ataupun di bagian selatan seperti AE, seperti RRQ, mereka enak banget tinggal nunggu. Inilah Sunhawk gitu, kemana arah zona berpindah, disitulah tim-tim nyaman, karena susah banget lo rotasi di Sunhawk. Iya, betul banget. Dan berbicara rotasi, udah ada pergerakan yang cukup masif dilakukan oleh Bigetron Red Alliance. Mereka sudah bergerak dari bootcamp, udah menuju ke arah scrapping area yang ada di sekitaran mereka. Ada Dranix yang sudah menunggu compound tersebut. Betul, ini cukup center kali ini mereka memperebutkan area-area di luar painan. Ini bakal dari fight yang penting banget, mengingat kali ini dari Dranix. Tampaknya sudah kelihatan juga botnya tapi belum sampai ke takedown. Nyawanya sekarat banget, malah Zuxing kali ini terbuka banget, tertembak dan tertumbangkan. Kita bakal dari seorang Dranix Chess menumbangkan Zuxing, menyisakan 3 pemain BTR untuk bertahan dan mencoba menyelamatkan scouter mereka di depan. Iya betul banget, ini akan berbahaya banget bagi Bigetron Red Alliance. Sekarang kembali lagi, oke ada sebuah refrag dilakukan. Dranix itu bot juga udah knockdown di sana. Ada Crazen, yang ini akan menjadi berbahaya banget karena punya angle shot yang lain. Baru saja gue sebutkan Microboy udah low HP banget, masih bisa bertahan, tidak. Ternyata ada sebuah backup line dari Chess mendapatkan knockdown. Crazen nggak bisa bergerak kembali lagi, Crazen bahkan dapat satu confirm kill. Ini berbahaya banget bagi Bigetron Red Alliance. Betul, kita bakal dari BTRK ini sudah mulai ditumbuhkan juga satu persatu, tinggal 2 member lagi. Dan what a nice bomb dari Ryzen kali ini menumbangkan seorang Crazen. Ryzen versus Crazen dimenangkan oleh Ryzen pada kali ini. Dari Ucup memiliki angle yang sangat baik, tapi lemparan bom dari Ucup tampaknya tidak mengenai targetnya, di mana Luxi dan Microboy dihajar oleh Morph dari belakang. BTR hanya menyisakan Ryzen seorang diri. Dapatkah dia bertahan? Lemparan bom ke arah Crazen memulangkan BTR di posisi ke-16 dengan 1 kill saja. Oh, sangat disayangkan. Bigetron Red Alliance harus dipulangkan ke lobby sekali lagi hanya dengan 1 kill. Nate demi Nate dari Dranix. Ada juga third party yang bergabung dari Morph Team. Membuat Bigetron cukup kesulitan. Dan ya, kita lanjutkan kembali lagi. Morph Team sudah mendapatkan 2 kill tadi dari tim Bigetron Red Alliance. Melakukan sebuah rotasi ke arah compound yang lainnya. Dranix kehilangan 1 player tapi masih cukup kuat untuk bertahan juga di compound yang sebelumnya. Kita bakal dari Morph juga kali ini langsung mengisi daerah-daerah bawah dan menuju ke arah bagian selatan dari Sunhawk kali ini ya. Dengan 2 kill mereka peroleh di awal-awal, ini bakal jadi modal yang cukup baik. Dan kembali kita melihat serigala laut kita kali ini. Betul. Ada Potato, Kapten Potato dan kawan-kawan sudah mulai menggunakan kapal. Jalur ataupun metode rotasi yang umum ataupun sering digunakan oleh Aero Flimax ketika zona pindah ke arah bagian bawah. Betul banget, sebuah strategi yang cukup unik menurut gua karena mereka agak bermain di bagian atas, bagian kiri sebenarnya, tapi karena zona mulai ke arah bawah lagi ternyata tidak hanya Aerowolf, Boom pun yang bermain dari bagian utara udah melakukan dengan gerakan kapal karena menurut gua ini logicalnya itu bagus banget. Kalau mereka on foot itu banyak banget player yang sudah menunggu gitu kan. Betul, naik kapal itu lebih kecil kemungkinan bertemu orang, tapi baik lagi kalau Aerowolf gua hafal nih. Mereka bakal berhenti dekat-dekat bantai. Betul. Mereka turun berenang, nyelam. Kalau Boom, gue jarang lihat mereka menggunakan kapal. Ini mereka lagi tempelin ke pojok kanan map. Iya. Itu kalau lu paksa, itu satu titik nanti lu bakal kepental. Kayak mentok ke tembok invisible. Iya. Dimantulin balik ke daratan. Tapi kalian dari Boom ya, harusnya kalau mereka turun di daerah kampung itu lumayan aman. Betul banget, karena kalau kita lihat tadi tidak banyak orang ya ada di sekitaran sana. Dan tadi gue mau bahas sedikit, strategi kapal ini akan menjadi cukup kuat kalau kita mendapatkan fuel atau bensin lah yang cukup banyak. Karena kapal ini cukup boros loh. Gue pernah nyoba dari area Camp Charlie, itu kalau kita naik kapal sampai ke Haten, itu kurang lebih bawa 2 gentong gua. 2 gentong lah ya. 2 gentong, itu baru aman. Betul. 1 gentong tuh pas-pasan. Itu dia, makanya membutuhkan fueling dan tadi udah dilakukan oleh Boom. Tentunya mereka udah cukup kuat harusnya untuk melakukan rotasi lagi. Tapi kita kembali ke para player yang ada di bagian daratan. Louvre Kings udah mendapatkan compound di sekitaran area ini. Melakukan sebuah shoulder pick ke arah lainnya. Mungkin mencoba untuk melakukan pick ke arah tim-tim lain yang mungkin akan ke arah mereka. Ternyata rumah mereka yang awal tadi udah dihuni oleh Aura sejauh ini. Betul, kita bakal dari tim Louvre kali ini harus bertahan di rumah yang lebih kecil kali ini ya. Mereka melepaskan painan, mengingat painan biasa menjadi tempat yang cukup panas ketika zona menuju ke arah bagian bawah. Karena dia membuka jalur ke pulau kiri, pulau kanan juga. Atau bisa dibilang mungkin Pulau Bravo dan Pulau ini ya, Charlie ya. Charlie, betul banget. Salah satu choke point yang penting. Dan kita melihat sekarang Aura, Jaden salah satu aim star dari Aura. Ini adalah infografiknya, mendapatkan 105 kill sepanjang regular season, 53 assist, 115 knockdown, 23.000 total damage, dan kembali lagi common weapon yang disukai oleh para pro player M416 sebagai favorite weapon. Betul, kayak jarang gak sih ada player yang tidak menggunakan M416 kecuali dia adalah sniper ataupun dia sukanya AK. Biasanya pilihan cuma itu, gak jauh-jauh dari itu. Betul, AK, M4, sniper. Iya, karena kembali lagi sesuai dengan role tentunya. Sniper seorang sniper, AK misalnya rusher karena 762 itu sakit banget untuk close combat. Tapi M4 kayak paling versatile, hampir setiap player pasti pakai. Karena enak, attachmentnya banyak. Betul. Dan gyro settingnya seorang Jaden agak berbeda dengan orang lain ya, dimana dia
third person kamera dan juga RDS, beda settingan. Betul. Ini agak unik ya, ke 300%, red dot holografiknya hanya 270%. Biasanya orang sama, 300, 300, Yep. 290, 290, 270, 270. Ini dia beda 300 dan juga 270. Itu dia. Dan inilah zona berikutnya. Makin ke arah selatan, saat ini ada beberapa bagian air yang masih ada didiami oleh zona. Boom, sepertinya udah melakukan sebuah rotasi yang cukup jauh dengan kapalnya. Ke arah dock sepertinya. Tapi di bagian utara, masih banyak on foot gameplay yang masih dimainkan. Ada Ion, ada EVOS juga. Dan berbicara fighting, ada Lufren dan juga Aura yang sedang melakukan fight. Karena memang tadi berdekatan ya di painan. Betul, 2 bahkan udah ketik down, ini Casey dan juga 1 player lainnya. Tinggal Jay dan juga Ross bertahan. Tampaknya tanpa ada Steve, tanpa lengkap anggota mereka, sulit mereka perang dengan Lover yang langsung mengontrol bagian jembatan. Di batu-batu, di HBD mereka. Betul banget, ini berbahaya banget. Misalkan last man standing, udah kalah secara manpower. Mereka juga secara positioning udah cukup kebuka. Smoke sudah dilemparkan, tapi seberapa lama bisa bertahan? Karena Slayer udah mulai menyeberang dan ini akan menjadi deadlock position kembali lagi dari Lufre ke arah Aura. Betul, kita bakal dari tim Aura tampaknya sudah dikunci juga 4 sisi oleh tim Lovre. Bahkan ada beberapa member yang lagi muter sisi kanan kiri mereka coba untuk menahan pergerakan dari tim Aura. Tapi Aura sempat untuk melakukan revive, berlari mundur, menutup angle kembali dengan smoke yang mereka sudah set up terlebih dahulu. Smoke mereka juga cuma ke depan doang, jadi kalau tim Lovre muter kanan itu bakal jadi adu aim. Betul banget. Dan kita lihat Roses masih melakukan sebuah revive ke arah Jaden. Oke, sudah berhasil di revive. Ternyata Oki Ozora tidak ingin melakukan sebuah agresivitas yang terlalu berlebihan. Mereka lebih milih untuk backing off lagi. Karena mereka tahu Aura udah berhasil untuk setting position lagi. Betul, mereka sudah up bertiga juga. Itu depan juga open field, terbuka banget. Betul. Kalau ada tim lain yang ikut join the fight, bukan cuma Aura ataupun Lovre mati, dua-duanya mati sama tim yang terparty, kan terbuka banget mereka. Nah, itu dia. Sebuah perspektif yang cukup baik ya tadi kita lihat dari tim Louvre Kings. Tapi kita berpindah lagi. Victim sedang melakukan sebuah positioning ke arah tim lainnya. Tapi ada fight yang terjadi di sana dan di sini. 2 orang dari Victim sudah knockdown sejauh ini. Betul, tampaknya dari tim Victim sudah kehilangan 2 player mereka, bahkan Chisun dipulangkan ke arah lobby kali ini. Dimana kali ini dari seorang Misery juga masih dalam posisi knock, tapi depan mereka juga ada tim Siren. Tampaknya Siren dan juga Victim menjadi target yang terbuka banget dari posisinya tim RRQ Ryu dari high ground-nya. Nah, itu dia RRQ yang sedianya udah holding dari bagian cave, mendapatkan high ground, POV yang cukup luas, agak berbahaya bagi kedua tim tadi dan Siren menyadari hal tersebut, pakai motor, cabut dulu. Betul, tampaknya Fajar kenok lagi tapi kali ini oleh tim third party yang kembali menjadi third party mereka, ya tim Morph. Tampaknya ini high ground battle yang bakal jadi panas banget, tapi dari tim Morph dihajar juga dari belakang, tapi yang lebih dihajar lagi dari tim Victim, di mana mereka dipulangkan sebagai tim nomor 15 dengan tidak membawa kill pada kali ini. Itu dia, sangat kesulitan bagi Victim. Ada 3 angle shot yang berbeda menembaki ke arah mereka. Ada Morph, ada RRQ, kemudian ada Siren juga. Akhirnya mereka dipulangkan di peringkat ke-15. Dan kembali lagi tim-tim yang sudah menghuni bagian high ground. Boom, saat ini sedang fight melawan Onyx tadi. Sempat terganggu oleh Geek. Sekarang ada Onyx juga melakukan sebuah shot dari Can bagian lower ground. Ini yang sempat dibahas Agus tadi, tidak selamanya lower ground akan menjadi sebuah kekurangan. Ada sebuah spray. Ledakannya. Wow, Bob sudah sekarat banget di sana. Udah low HP dan knockdown di sana dengan shot oleh Can di bagian lower ground. Posisinya Ken benar perfect banget, mendapatkan semua anggota tim Boom, hanya misalkan Ramones seorang diri yang lagi sekarat banget, dipush oleh Cleon juga. Bob nampaknya udah nggak bisa di save juga, tinggal menyisakan 1 player bertahan kali ini. Iya, betul banget, Ramones udah cukup low HP di sana. Cleon sudah mengetahui manpower dari Boom sudah porak-poranda, mencoba untuk melakukan sebuah agresivitas, dibantu oleh Nick juga mengganti Beryl. Ini berbahaya banget, ada sebuah push yang dilakukan. Di sini lihat Ramones cuma tiduran saja, tidak melakukan sebuah agresivitas, tidak melakukan aksi apapun. Nick dan juga kami udah mendekat. Ramones melakukan sebuah shot, knockdown berhasil dilakukan oleh Ramones. Tapi 2 knockdown, tapi ada sebuah bersih yang cukup baik dari Cleon dan boom, dipulangkan ke lobby di peringkat ke-14. Betul, tapi tampaknya dekat dengan mereka ada tim Geek Fam yang akan langsung menyerbu kembali posisi dari tim Onyx. Langsung dengan kendaraan 2 orang maju hanya melawan 1 orang dari tim Onyx. Gimana Ken terpisah sangat jauh oleh teman-temannya juga kali ini. Kita bakal dari Nick dan juga Cleon langsung mundur menghindari tembakan dari tim Geek Fam. Masih bisa bertahan juga sementara waktu. Mort akan ketangkap juga kali ini dan Ken akan coba nge-backup dari sisi jauh. Iya, betul banget, tapi kita lihat 3 orang dari Onyx udah knockdown. Ken sepertinya cukup kesulitan untuk melakukan sebuah reviving ke arah depan sana. Nick ternyata masih melakukan sebuah healing prom di sana. Cleon menjadi 1 orang terakhir dari Onyx yang masih knockdown. Masih ada sebuah shot juga dari Dark Mosh. Berhasil Nick. What a play dengan Beryl Anda. Misalkan 3 player dari Geek, 1 udah low HP banget. Healing prom berhasil dilakukan, tapi ada Nate yang dilemparkan. Nick knockdown, misalkan Ken sendirian saja di bagian docks. Iya, kita bakal dari pertempuran di daerah
Paradox tampaknya sudah mulai berdarah, sudah mulai hajar-hajaran. Ini bakal jadi sulit banget untuk tim dari Geekfam dan juga Onyx untuk keluar dari area ini. Mengingat zona udah pindah ke kiri. Ya betul banget, zona udah pindah ke kiri dan kita lihat Geek bahkan udah melakukan sebuah rotasi. Misalnya Deadmosh dan juga Bubu di bagian atas dan mereka mengetahui tidak worth untuk mencari satu orang, lebih worth untuk mencari positioning dan Ken udah ada 5%. Akankah melakukan healing game? Harusnya udah mulai bisa mempersiapkan healing sih. At least dia coba berenang kali. Dia bakal coba berenang ke arah cave, mungkin dengan healing-healing yang dia miliki. Dan coba menyelamatkan posisi dia. Iya betul banget, di tempat lain. Bicara soal positioning, Ion sudah mendapatkan sebuah scouting tower di sekitaran Quarry. Dan itu adalah bagian pojok menandakan Ion maupun EVOS keduanya harus mulai berpikir keras untuk masuk dalam zona. Dan ada Siren juga yang mungkin bisa meng-cut rotasi mereka. Ya, di mana Siren sudah ada berada dalam zona, sedangkan EVOS dan juga Ion masih memperebutkan area di luar zona. Tapi Ion lebih diuntungkan, mereka punya beberapa member yang sudah masuk dalam circle terlebih dahulu. Itu bakal dari Red Face ternyata langsung memotong pergerakan dari EVOS, menghentikan mereka. Dan Red Face setelah dapetin satu, dia udah gak mau nge-end lagi. Dia langsung lari ke teman-temannya di mana Auro dan kawan-kawan sudah nge-backup posisi dia di low ground. Betul banget, dan Foxnya sepertinya nggak bisa untuk di-revive. Sangat sakit dari DPS knockdown-nya dan itu dia. Menjadi sebuah confirm kill untuk Red Face and satu kill pertama untuk Ion Esports. Dan lihat setting up yang dibangun oleh Ion. Dua orang di high ground, dua angle shot yang berbeda, dua lower ground dan dua angle shot yang berbeda. Berarti 4 angle shot yang di deadlock oleh Ion sejauh Betul, ini. ini bisa dibilang dari tim Ion ya, sudah menahan pergerakan dari tim EVOS. Dimana mereka sudah mengumpulkan informasi, semua sisi sudah ke cover juga. Dan ini EVOS harus benar-benar memiliki angle yang baik ataupun bisa trading dengan tim Ion. Ya betul banget, kita lihat dari EVOS sepertinya masih berpikir keras untuk mencoba masuk ke arah dalam. Belum ada utility yang di pop up, entah itu smoke, entah itu nade yang dilemparkan ke arah depan. Karena mereka mengetahui mereka cukup sulit untuk masuk dari Quarry. Kita ketahui juga topografi yang cukup, ada lower ground yang sangat licin di sana. Bagi EVOS belum ada sebuah gerakan yang benar-benar terukur. Dan EVOS sepertinya belum kelihatan juga di bagian tanah tersebut. Betul, tampaknya kali ini semua tim sudah mengambil compound mereka masing-masing ataupun high ground yang tersedia kali ini ya. Ion memilih high ground ketimbang main di rumah. Tapi EVOS masih coba rotasi masuk dalam circle. Tapi kemanapun dia gerak, dia harus melewati Ion ataupun Siren kali ini. Iya betul banget, dan berbicara compound, Siren, Morp dan juga RRQ sudah memiliki compound masing-masing. Ini mereka tinggal meng-hold aja, melakukan shoulder pick saja. Mencoba untuk meng-cut rotasi tim-tim yang berikutnya akan masuk ke dalam zona. Zona ketiga sementara lagi akan mulai menutup. Dan ini akan menjadi PR yang berat tidak hanya bagi EVOS. Ion pun nanti saat turun udah ada 3 tim yang menunggu mereka. Betul, kita bakal lihat dari tim Morph ya. Dengan lengkap anggota mereka 4. Harusnya mereka bisa menahan compound mereka dengan cukup baik. Tapi mereka nggak ada orang yang berada di open field-nya. Betul. Semua berada dalam rumah, dan kalau ada orang yang ngambil high ground mereka, itu mungkin bisa menyulitkan pergerakan dari tim Morph. Iya betul banget, dan apakah akan terjadi jinx? Karena sebelumnya kita berpikir akan ke main island, ternyata berpindah ke arah Charlie, menyulitkan tim-tim dari bagian main island untuk menyeberang, Wolfie. Betul, ini PR banget nih. Semua tim di kanan itu bisa mati semua mereka. Aura tinggal gerak ambil rumah di jembatan. Betul. Lovre udah ngunci dari sungai, tapi mungkin Lovre bakal pindah ke tengah ya, mungkin juga. Jadi benar-benar semua tim akan kekunci di luar area-area aman kali ini. Iya, dan itu dia adalah kuncian yang dibuat oleh Morp ke arah tim RRQ. Mereka mencoba untuk bergerak karena Morp mengetahui mereka tinggal membutuhkan 100 meter saja untuk masuk dalam zona. RRQ di knockdown satu orang. Rensky udah cukup low HP karena ternyata tidak hanya RRQ, ada juga Siren yang mencari. Bahkan Lovre dari bagian dalam zona bisa mendapatkan satu knockdown ke arah tim Morp. Betul, tampaknya Morph kali ini harus kehilangan seorang Rensky yang langsung dipulangkan ke arah lobby oleh Nerpeko. Dan Lovre actually tembak dari jarak jauh banget loh. Betul banget. Dari jarak jauh banget ke take down dia. Kali ini benar-benar fight untuk di ujung-ujung zona. Tampaknya Siren juga bakal lewat. Audrey sudah ketangkep juga di headshot dan ditumbangkan. Tapi Siren terobos aja lah kayaknya mereka kali ini dan bakal coba untuk menahan dan menggempur pertahanan dari tim RRQ. Betul banget, dan bahkan RRQ kembali lagi ada sebuah knockdown dari Morp. Ini menjadi tim yang tersandwich, ada Morp, ada juga Siren di sekitaran mereka. Masih bisa melakukan sebuah revive harusnya karena Nerpeko. EVOS ternyata itu dia. Tim yang tadi kita cari-cari melakukan sebuah rotasi yang cukup jauh untuk bisa masuk dalam zona. Tapi ternyata PR mereka masih jauh. Masih jauh untuk masuk dalam zona berikutnya karena harus menyeberang sedikit lagi. Betul, tampaknya dari tim Siren juga sudah mengajar tim Alter Ego. Di mana mereka kehilangan satu player mereka, tapi Anthem di sisi belakang, ke take down juga. Di mana dari tim Siren tampak kepisah ke dalam 2 fight yang berbeda. Melawan AE dan juga melawan tim RRQ. Dan Morph pun harus menggunakan kesempatan ini untuk nyeberang jembatan.
Betul banget. Dan berbicara jembatan Moxpay udah benar-benar tahu di manakah letak dia harus menunggu tim-tim lainnya. Smoke sudah di pop out dan dia udah menjaga jembatan, tapi ternyata kembali lagi di bagian pertahanan justru menjadi incaran tim-tim lainnya. RRQ mendapatkan satu knockdown lagi ke arah tim Siren. Betul, tim Siren tinggal menyisakan 2 lagi. Anthem lagi melakukan healing juga untuk coba menyelamatkan posisi dia. First set mereka sangat terbatas dan mereka bakal sangat kesulitan kali ini untuk bertahan hidup. Voldemort ketembak akan ke takedown juga oleh seorang Jasper yang menahan di sisi belakang kali ini. Iya betul banget, bahkan Warung di sana mencoba untuk pick juga, mencoba untuk melakukan sebuah refrag, udah low HP banget. Dan ini yang dibahas Wolfie tadi, first set cuma satu, lebih milih untuk melakukan sebuah bandage, ingin melakukan sebuah refrag lagi, tapi ternyata Warung masih berlindung di bagian belakang pohon. Tapi EVOS dari bagian Laser ditinggalkan sendirian untuk mengamankan player-player lain yang ingin masuk dalam zona. Betul, tampaknya zona pun sudah mulai sakit, sudah mulai jatuh satu persatu, dan tampaknya Siren bakal pulang di posisi ke-13 kali ini membawa 3 point kill. Iya betul banget, ini adalah sebuah keputusan yang menurut gue sangat luar biasa dari EVOS Laser, ditinggalkan di belakang untuk menarik kaki-kaki player lain yang mencoba untuk masuk dalam zona. Betul, ini semua player benar-benar scrambling mencari cara untuk masuk ke dalam safe zone. Dan kita bakal dari tim RRQ kehilangan Voldemort di belakang tadi sempat ke takedown juga oleh tim Siren ya. Iya. Dari Lofre, harusnya mereka yang paling nyaman mengkontra area. Karena ini area mereka, Betul. area Painan. Itu dia, Painan akan menjadi hometown mereka. Bahkan udah mendapatkan angle shot yang berbeda juga di tempat lain. Ternyata Ion sedang fight dengan Aura di bagian utara. Ada sebuah nade kill juga tadi. Tapi zonanya kembali lagi mengarah ke bagian tengah. Dan ini akan menyulitkan dari bagian utara, timur maupun barat. Karena banyak banget tim-tim yang masih crowded di bagian tersebut. Betul, tampaknya dari tim EVOS juga bakal berlari menuju ke arah safe zone. Healingan mereka sudah habis. XC bakal berlari dan masuk dalam safe zone. Dan cukup aman untuk sementara waktu ini. Kita bakal lihat mereka harus fight dengan tim Aero kalau mereka pengen selamat. Iya betul banget, ada sebuah rotasi yang sangat jauh dari EVOS. Tapi lihat, di belakang dia ada tim lain yang sudah mulai mendekat. Dan Aura, Ion pun masih melakukan healing from di bagian utara. Kedua tim ini harus dapat satu. Tapi ada sebuah nade yang dilemparkan juga ke arah tim Aura. Hijrah harus mulai masuk ke dalam zona dan mulai untuk di-revive. Keshi sepertinya udah cukup sulit untuk bisa di-revive karena di luar zona. Betul, tampaknya Ion bisa nge-revive juga kali ini. Keshi harus ke trading juga, nggak bisa selamatin juga karena anggota Aura lainnya sudah menuju ke arah safe zone. Tampak tadi Keshi bertahan dan menahan diri di belakang untuk coba menyamakan teman-temannya, tapi malah kali ini ketangkap. Tapi kita bakal kayak dari EVOS, langsung terobos aja lah lewat tengah-tengah zona. Tidak menghitung pergerakan tim-tim lain karena sudah desperate banget masuk ke arah safe zone-nya. Iya betul banget, dan Lazer harus langsung di-confirm menjadi kill sebentar lagi, tapi masih ada EXE dan juga Morpheus sepertinya. Tapi kita berpindah kembali lagi ke bagian drone, ada Geek Fam ID yang mencoba untuk memporak-porandakan defensif dari Aerolf. Ada sebuah nade dilemparkan ke atas, Hazelnut knockdown, masih bisa untuk di-revive. Justru sekarang Geek yang berada dalam kondisi yang berbahaya. Ada Fahad juga, Alter Ego dan juga RRQ sini knockdown kembali lagi. Dr. Badrum menyisakan Requiem yang udah low HP banget di tempat lainnya. Betul, kita bakal kayak ini di-push dari tim RRQ maju ke depan, sudah mengumpulkan total 5 kill, di-secure lagi menjadi 6 kill pada kali ini. Iya betul banget, bahkan hampir saya mendapatkan kill ke-7 karena mendapatkan knockdown, tapi ternyata masih ada sebuah penghalang di sana. Di tempat lain knockdown kembali lagi terjadi di mana-mana, terjadi fight, terjadi shot di mana-mana. Morph mendapatkan kill kelima mereka, Dr. Badru juga di-confirm menjadi kill. Tempat lain No Mercy juga menjadi kill berikutnya bagi tim Louvre Kings. Betul, dan langsung kehilangan jumlah tim yang sangat-sangat banyak. Tinggal 7 tim yang tersisa kali ini, di mana banyak tim yang langsung hilang on the spot. Betul banget, itu suddenly tiba-tiba ya. Benar-benar banyak banget tim yang kehilangan player-playernya, bahkan kehilangan seluruh playernya. Dan itu dia Ion juga, last man standingnya Liquid di knockdown, knockout bahkan oleh Dranix. Dan sekarang menyisakan 6 tim di zona ke-6. Ini Aero kalau Chicken, kayak bisa mendekat ke puncak nggak sih? Wah betul banget, kalau back to back Chicken ini bisa mendekat ke puncak karena poin mereka juga cukup besar di game sebelumnya. Betul, Ion sudah selesai. Betul. Boom sudah selesai, harusnya Aero kalau back to back Chicken dengan jumlah kill double digit, sudah harusnya nempel ke puncak nggak sih? Nah itu berbahaya banget, ditambah Siren juga dari awal belum terlalu performa terbaik mereka. Betul. Wah. Di mana lah saingan dia? RRQ dan juga Aura juga udah tumbang. Itu dia. Ini yang sisa di sini. Ini Lofre dong yang jadi saingan dia. Kalau Lofre Chicken lagi, Lofre mungkin top 4, top 3. Berarti ada keadaan yang sama antara Aerolf dan juga Louvre Kings. Betul. Wah. Oke, kita saksikan bersama-sama. Aerolf sudah melakukan sebuah popping out smoke, mencoba untuk menuju ke arah bawah. Tapi lihat, The Pillars juga mendapatkan sebuah posisi yang cukup baik. 2 player dari Dranix sudah knockdown. Misalkan last man standing yang cukup berjauhan dengan teman-temannya, tidak ada revive. Bisa dilakukan oleh Dranix. Betul, kita bakal kayak pergerakan juga dari tim TP. Tampaknya cukup nyaman. Mereka udah punya 1 orang yang berada di ujung zona. Tapi yang paling enak adalah Lofre. 4 orang, 4 player tengah-tengah zona. Mereka juga punya high ground, mengkontrol area tersebut. Saingan mereka kali ini hanyalah Aerowolf yang harus mereka pukul mundur. Ya betul banget, dan inilah persaingan yang sesungguhnya mereka melakukan fight antara kedua tim ini. Dari tim Louvre Kings tidak ingin Aerolf untuk maju ke arah defensive line mereka. Smoke dilemparkan kembali lagi untuk memblind spotkan pergerakan dari Aerolf. Ada sebuah nade dilemparkan juga belum connect, tapi lihat 1 player dari Aerolf udah ada yang knockdown. Masih bisa untuk revive. Betul, ini jumlah kill mereka sih bakal nyayur banget ya. Semua tim dihajar sama mereka, Aero, TP, semua ketahan dari high groundnya tim Lofre. Tampaknya dari tim Dranix juga bakal pulang di posisi ke-6 dengan membawa 4 kill dan total 8 poin. Onyx juga bakal pulang di posisi 5 dengan membawa 4 kill. Tampaknya Ken nggak
bisa healing lagi di zona kali ini. Zona kembali menuju ke arah tim Lovre. Kali ini benar-benar Lovre bisa dibilang penguasa zona. Iya betul banget, Louvre benar-benar menguasai zona. Map awareness mereka juga luar biasa banget sekarang. The Pillar sudah tertahan, Airwolf dari bagian atas juga tertahan. Alter Ego Requiem berarti melakukan healing prom di bagian mana? Di luar, Di agak luar, jauh. betul Nah banget. ini dia, tinggal sisa 5 lagi. Betul. Tapi ini Requiem mungkin bisa nomor 3, 3 nomor 2 bisa. Tergantung dia nembak siapa nanti ketika masuk ke arah safe zone-nya. Betul. Harusnya Aero udah gak bakal terlalu banyak bersuara lagi, Wah. dia bakal bertahan aja. Tinggal Lovre lawan TP, itu pun Lovre menguasai zona kali ini. Iya betul banget, Requiem masih bisa melakukan sebuah healing prom. Dilihat The Pillar sudah cukup kesulitan untuk maju ke arah dalam. Ada smoke dilemparkan kembali lagi. Potato ternyata menahan, tidak ingin terlalu agresif karena dia tahu secara manpower udah kalah. Positioning juga udah tidak bisa untuk melakukan banyak hal. DPS dari zona juga udah sakit banget untuk Potato. Betul, kita bakal dari Potato kali ini masih bertahan juga di luar menggunakan first aid, giling-giling. Ya! Ya! Timingnya lepas. Ya! Dapatkah? Masih Wah. dapat. Masih dapat, sementara waktu ini masih bertahan juga. Requiem tampaknya akan mati oleh Zone. Dan top 3 masuk Aerowolf kali ini masih bertahan juga. Tampaknya dari tim TP juga masih memukul tim Lovre. Akankah ada bom yang connect karena Slayer sudah tertumbangkan? Hampir dimajuin oleh Okizora di mana bom jatuh tepat depan dia. Betul banget, ada sebuah shot juga Prefire Okizora ke arah depan dan ternyata itu adalah sebuah bait shot. Ponbitnya menghabisi satu player tuh Boboho. Potato juga udah gak mungkin bergerak kemana-mana. Playzone udah sakit banget menyisakan 2 tim tersisa, The Pillars dan juga Louvre King. Lihat, Louvre King sudah mulai swarming in ke arah dalam. Argenta udah sendirian di luar zona juga udah sakit banget. Tidak bisa melakukan apa-apa selain melakukan healing prom saja. Louvre King sepertinya sudah commit, sudah dipastikan mendapatkan chicken dinner sejauh ini. Iya, dengan total Wah. 27 poin kalau dia nggak menambah jumlah kill mereka, ini bakal membuat mereka sangat nyaman di top 3 harusnya, top Iya. 4 bahkan ya. Betul banget, dan itu dia winning moment untuk Louvre Kings. Kembali lagi menunjukkan performa yang luar biasa, chicken dinner dengan 2 digit kills. Gila, hari ini mereka 2 kali WWCD, 2 kali double digit. Betul. Ini akan mendongkrak poin mereka yang kemarin. Belum terlalu maksimal. Hari ini di 2 game yang mereka mainkan, udah mengumpulkan jumlah poin yang lebih dibanding kemarin mereka bermain 6 game. Oh betul banget, oh iya.